Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dulur-dulur. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman semuanya yang menonton video saya ini ya. Karena mungkin teman-teman semuanya tidak bebarengan untuk menonton video saya kali ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan menukar kambing saya, atau saya berencana mau menukar salah satu kambing saya ya. Mungkin nanti jantan ya, jantan mau saya tukar dengan induan. Induan ini nanti lebih besar tentunya ya, lebih besar, dan anaknya itu yang dari pemilik sebelumnya itu beranak 3 ekor terus ya teman-teman. Jadi saya kepingin sekali untuk menukar salah satu kambing jantan saya tukar dengan induan yang beranak 3 ya teman-teman. Dan tentunya induan ini juga lebih tinggi, lebih besar, dan juga nanti lebih bagus lagi ya daripada kambing yang ada di kandang saya ini. Kalau di kandang saya ini cuma kambing Jawa Randu, nanti saya akan menukar kambing jantan saya dengan induan Brigon atau induan yang badannya lebih besar, lebih tinggi, dan tentunya yang saya akan tukar nanti di pemilik sebelumnya itu beranak 3 terus ya teman-teman ya. Kenapa saya kepengen menukar kambing jantan, salah satu kambing jantan dengan induan yang beranak 3 ya? Karena kalau beranak 3 terus kan nanti kita cepat untung juga ya teman-teman. Dan juga kalau nanti itu peranakan dari induan yang lebih besar kan lebih bagus, dan postur tubuhnya lebih besar kan lakunya juga agak lebih tinggi ya teman-teman ya. Karena saya sudah merasakan ya, di kandang saya itu ada induan, untuk saat ini ya ada induan 2 teman-teman. Yang satu induan pertama itu beranak 2 terus, kemudian induan yang kedua itu anaknya 1 ya teman-teman. Saya rasakan kalau induan itu beranak 1 kok lama ya, jadi berkembangnya itu lama. Jadi saya kepingin menukarkan induan yang beranak 3. Mudah-mudahan nanti di tempat saya atau di kandang saya nanti juga beranak 3 dan lebih cepat untung tentunya. Oke teman-teman, untuk kemarin ya saya ada temen saya juga belantik juga ya teman-teman, belantik kambing juga. Saya kemarin tanya-tanya, ngomong-ngomong kalau punya induan yang beranak 3, kemudian kambingnya agak lebih besar juga, itu kalau di tempat saya namanya Brigon, itu nanti saya pesen, saya beli gitu ya. Dan alhamdulillah ini saya sudah dikabari teman saya kalau dia punya kambing betina yang agak lebih besar, dan di pemilik pertama itu beranak 3 terus. Dan kemudian saya menawarkan untuk salah satu kambing jantan saya untuk ditukar dengan induan yang beranak 3 itu ya teman-teman. Dan untuk sore ini teman saya mau mengantarkan induan itu ke tempat saya atau ke kandang saya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini induannya sudah ada di kandang saya teman-teman. Ini antarnya kemarin sore, akan tetapi karena sudah terlalu malam ya, atau terlalu sore, terlalu petang, itu baru sore ini atau kali ini saya bisa membuat videonya lagi ya teman-teman. Jadi sudah kemarin sore, jadi untuk kambing ini sudah 1 hari di kandang saya, dan ini alhamdulillah seperti ini ya kambingnya. Ini posturnya bisa 2 kali induan ini ya teman-teman. Ini besarnya induan saya yang pertama ini dibandingkan dengan induan yang baru saja di kandang saya ini yang kemarin sore datang. Ini besarnya bisa kalau dibandingkan 2 kali ya teman-teman. Ini kepalanya juga segini, kalau dibandingkan kepala kambing induan saya, kepalanya juga bisa 2 kali ya. Ini tingginya sekitar 73 teman-teman ya, tinggi badan sekitar 73,
kemudian bodinya seperti ini ya, ini tinggi kemudian panjang. Ini kandang saya itu ke belakangnya itu 1,5 mau penuh ya teman-teman. Jadi lebar 1,5 itu untuk badan si kambing ini mau penuh ya, nyampe ke belakang dan depan ya, seperti ini. Dan ini yang saya sangat sukai, kambing ini tidak ada suara ya teman-teman. Jadi kambing ini tidak pernah mengembek. Satu hari di kandang saya itu sama sekali tidak mendengar suara embekan dari kambing ini ya teman-teman. Dan kata si teman saya tadi yang mengantar kambing ini ya, mengantar indukan ini, teman saya Blante itu katanya satu hari nggak dikasih makan pun kambing ini tetap diam saja ya teman-teman. Jadi nggak pernah mengembek, nggak pernah teriak, itu nggak pernah ini kambing ya. Dan memang untuk kambing yang seperti ini saya sangat suka ya teman-teman. Jadi tidak ada suara, tidak cerewet, itu kan kita sebagai pemilik kan senang juga ya teman-teman. Tidak seperti kambing yang ada di kandang saya ya, kalau telat dikasih pakan itu sudah teriak-teriak ya. Tapi kalau kambing ini atau indukan ini ternyata kambingnya kalem juga, tidak galak juga, dipegang cuma diam juga, dan ya intinya tidak cerewet ya. Oke teman-teman, kita buka ya pintunya agar lebih jelas lagi bagaimana indukan ini atau postur tubuh atau ciri-ciri dari indukan ini yang beranak 3 ya teman-teman. Ini sudah saya buka ya teman-teman, dan kita lihat kakinya juga besar, kemudian lurus juga. Dan ini yang paling penting teman-teman ya, itu dari kapuran susu dan puting susu. Itu kalau modelnya seperti ini pasti nanti anak-anaknya cepat besar ya teman-teman, karena produksi susunya kalau dilihat dari kapuran dan puting susunya itu, produksi dari air susunya itu melimpah, maksudnya banyak ya. Kalau model-model kapuran susu dan puting susu seperti ini, dan walaupun anaknya itu 3, nanti tidak akan kekurangan ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan indukan saya yang pertama kali ya teman-teman, indukan Jawa saya itu kalau dibandingkan jauh ya, seperti ini ya teman-teman. Ini saja baru menyusui, ini besarnya cuma segini ya, jadi putingnya itu kecil, kemudian kapuran susunya juga kecil, jadi produksi susunya itu agak kurang. Jadi untuk cempe-cempenya itu perkembangannya juga akan lebih lambat ya. Kemudian ini juga indukan yang beranak 1 ya, kita lihat dari kapuran susu dan puting susunya ya, cuma kecil ya teman-teman, cuma ngampret. Itu juga keadaan menyusui ya sekarang ini. Itu kapuran susu dan puting susunya seperti itu besarnya, beda dibandingkan dengan indukan yang tadi ya teman-teman. Indukan yang tadi kalau keadaannya menyusui itu puting susunya bisa nyampe bawah ya, bisa nyampe mau ke tanah. Kalau modelnya indukan atau puting susu indukan seperti yang tadi ya, yang hitam tadi. Ternyata ya teman-teman, ternyata pemilihan bibit, pemilihan induk kambing itu sangat penting sekali ya teman-teman. Kalau kita mengetahui riwayatnya itu, indukan itu beranak berapa, kemudian kita bisa lihat dari postur tubuh, kemudian kapuran susu, tinggi badan, panjang badan, itu memang nanti kita akan cepat ya, akan cepat untungnya, akan cepat berkembang kambing-kambing kita kalau kita pemilihan bibitnya itu pas dan pemilihan bibitnya itu tepat. Dan ini teman-teman, ini yang sangat saya suka ya, kambingnya itu tidak galak, kambingnya itu diam saja, tidak aneh-aneh, tidak gembrat-gembret, tidak teriak-teriak. Itu juga salah satu pemilihan indukan atau pemilihan bibit kambing juga yang baik ya teman-teman.
kalau kita sembarangan ternyata ya kita akan rugi sendiri. Seperti saya dulu, saya belum berpengalaman ya tentang pemilihan induk kambing, tentang pemilihan bibit kambing. Dulu saya cuma asal-asalan ya, karena dulu juga tidak berniat untuk ternak ya, cuma kambing-kambing kecil Jawa randu kecil yang saya pelihara ya. Tapi ternyata lama kelamaan setelah 2 tahun ini saya baru merasakan ya, ternyata pemilihan bibit yang baik, pemilihan bibit yang tepat itu bisa mempercepat ternak kita, mempercepat breeding kita. Karena kalau kita sistemnya itu breeding, kalau perkembangannya itu cepat, anaknya bisa 3-3 terus, nanti kita akan cepat untung. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena di kandang saya ini ada yang beranak 2, ada yang beranak 1. Ternyata memang kalau kambing itu beranak 1 itu memang sangat lama ya berkembangnya, karena 5 bulan seharusnya sudah berkembang menjadi 3 ekor. Kalau kambingnya atau indukan itu beranak 1, berarti 5 bulan. Kalau indukannya cuma 1, cuma bertambah 1 ekor. Itu ya teman-teman ya. Kemarin pejantan yang saya tukar dengan indukan itu ada di sini ya teman-teman. Kemudian pejantan yang tadi ada di kandang sini. Dan ini kandangnya kemarin ada sekatnya ya, tengah ini. Kemudian ini saya bongkar ya, sekatnya saya bongkar. Kemudian saya jadikan 1 teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena tidak muat ya teman-teman. Dan ini pejantannya yang ada di kandang yang tadi ya, yang saya bongkar sekatnya agar bisa lebar ya. Karena kemarin tidak bisa gerak itu indukannya, karena indukannya besar. Jadi untuk pejantan kemarin itu 2 sekat, itu saya bongkar sekatnya tengah, dan ini menjadi lebar, jadi 2 sekat jadi 1 sekat ya. Karena ya tadi ini indukannya terlalu panjang, jadi kasihan tidak bisa muter ya, dan terpaksa ini saya bongkar karena biar lebar dan indukan ini biar leluasa untuk bergerak ya. Apalagi nanti kalau sudah bunting dan nanti mempunyai anak, itu nanti tidak muat ya kalau tidak saya bongkar sekatnya tengah ini. Nih teman-teman, indukannya itu kalau makan itu tidak pilih-pilih ya teman-teman. Ini batang pisang atau batang daun pisang seperti ini dimakan ya, dimakan dengan rakusnya. Dan indukan kalau cara makannya seperti ini tidak pilih-pilih, itu sebagai peternak kita sangat senang ya, apa-apa yang kita berikan itu selalu dimakan habis. Oke teman-teman, mungkin itu ya sharing saya tentang kambing atau indukan yang bagus untuk kita breeding ya. Kalau indukan bagus, pemilihan bibit, pemilihan indukan yang bagus itu yang tepat, itu bisa mempercepat breeding kita, bisa mempercepat keuntungan kita. Karena kalau breeding, kalau ternak itu ya yang dicari cepat untungnya, bukan buntung ya. Mungkin itu dulu ya sharing saya kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.